Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, perkenalkan nama saya Tessa Mukago, NIM 1923080. Apa kabar adik-adikku sekalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan mengambil absensi terlebih dahulu. Bismillah. Jadi di sini saya akan mengajar sejarah kebudayaan Islam yang membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yaitu ketika Rasulullah SAW pertama kali tiba di Madinah, maka kemudian Rasul meletakkan dasar-dasar pembinaan bagi masyarakat Islam yang baru terbentuk itu. Rasulullah SAW menanamkan terlebih dahulu nilai-nilai dan norma yang mengatur hubungan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan plural dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Berikut ini adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan Masjid Quba. Berikut ini adalah fungsi atau peran masjid pada masa Rasulullah SAW, yaitu masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam, terutama ibadah, akidah, dan akhlak. Masjid merupakan tempat ibadah, khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Masjid merupakan tempat untuk belajar dan mengajar tentang agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Masjid berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan antara sesama muslim demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Menjadikan masjid sebagai sarana berbagai macam kegiatan sosial seperti tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Berikutnya, menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda sebagai tempat pengobatan masyarakat dan para pejuang Islam yang terluka akibat perang melawan orang-orang kafir. Sejarah mencatat adanya seorang perawat wanita terkenal pada masa Rasulullah SAW yang bernama Rafidah. Yang terakhir, masjid sebagai tempat musyawarah dengan para sahabatnya. Masalah-masalah yang dimusyawarahkan misalnya tentang usaha-usaha untuk memajukan agama Islam dan strategi peperangan melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam supaya memperoleh kemenangan. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Langkah ini merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Disebut sebagai kaum Ansar karena mereka mau menolong kaum Muhajirin. Di kota Madinah sendiri juga terdapat orang-orang musyrik dari sisa-sisa suku Aus dan Khazraj, serta orang-orang keturunan Yahudi. Dengan penduduk Bandidah yang bermacam-macam ini, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Rasul adalah menyusun strategi untuk mempererat persaudaraan di antara mereka untuk menghilangkan rasa permusuhan di kalangan mereka. Untuk tujuan tersebut, maka Rasul SAW kemudian mengajak bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar kedua kelompok menjaga persaudaraan. Dengan menjaga persaudaraan ini, maka kaum muslimin akan bertambah kuat dan kokoh. Ternyata di kalangan kaum Ansar sendiri memperlihatkan sikap keramat tamahan yang luar biasa terhadap saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Rasulullah SAW kemudian memberikan contoh dengan mengajak Ali bin Abu Talib sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut kemudian dicontohkan oleh seluruh sahabat, misalnya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zain bin Harits, Abu Bakar As-Siddiq dengan Karizah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik Al-Karazi, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Selanjutnya, membuat piagam Madinah.
Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk dan sangat plural karena terdiri dari beberapa macam kaum muslimin, yakni dari kalangan kaum Ansor dan Muhajirin. Selain itu, kaum dari bangsa yang lain juga hidup dan menetap di Madinah, antara lain kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Quraizah, Bani Nadhir, dan Bani Kainuka. Kemudian dari kalangan bangsa Arab yang belum memeluk Islam, maka kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah undang-undang dan peraturan yang dapat menciptakan rasa aman, damai atas dasar keserasian dan keadilan, serta dapat diterima oleh seluruh golongan dan etnis yang ada di kota Madinah tersebut. Undang-undang tersebut kemudian dikenal dengan sebuah piagam Madinah atau Dustur Madinah yang ditulis pada tahun kedua Hijriah atau tahun 623 Masehi. Menurut pendapat para ahli sejarah dan politik Islam, sebagian besar meyakini bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah SAW di Madinah. Yang keempat, mengutamakan prinsip musyawarah. Walaupun apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW selalu didengarkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Muslim di Madinah, pada kenyataannya Rasulullah SAW tidak bertindak secara otoriter dan selalu mengundang para sahabat serta kaum muslimin untuk bermusyawarah jika ada suatu masalah dan masalah tersebut tidak ada dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sering berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam memutuskan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Nabi terkadang bermusyawarah secara terbatas hanya dengan beberapa orang sahabat senior. Di lain waktu, beliau terkadang meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam masalah yang dipersoalkan itu. Dan beliau kadang-kadang juga mengundang masyarakat umum jika masalah tersebut ada kaitannya dengan dampak umum yang ditimbulkan. Akan tetapi, jika dalam memutuskan masalah tersebut Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau tidak lagi bermusyawarah dengan para sahabat dan masyarakat umum. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Selanjutnya, dipersilakan bagi adik-adik sekalian untuk bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kegiatan belajar mengajar pada hari ini ditutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.